saya Javier Taki Putra Kuzri, nomor absen 13. Nama saya Jendanova Natananev, nomor absen 14. Nama saya Jonathan Filiberjan Syakeri, nomor absen 15. Nama saya Haura Akila, nomor absen 16. Saya Maulana Yusuf Mustami Pranantagama, nomor absen 17. Nama saya Mega Rilia, nomor absen 18. Di video ini kami ingin mempresentasikan materi teks eksplanasi dan kami mengangkat tema bullying pada kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Berikut ini presentasi yang akan kami berikan. Secara sederhananya adalah sebuah perilaku atau tindakan penindasan, ancaman, kekerasan, paksaan, dan mengintimidasi orang lain. Perilaku ini sering dan pasti secara tidak langsung muncul pada diri kita. Masalah sosial seperti ini sangat menyedihkan dan berakibat fatal baik fisik maupun mental. Perilaku bully menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk menyakiti orang lain, dan bagian tersulitnya adalah perilaku tidak merasa bersalah sedikit pun, tetapi malah bahagia atau senang hati ketika melakukannya. Biasanya adalah orang yang merasa posisi atau pangkatnya lebih tinggi, lebih baik, lebih kuat, dan kelebihan lain pada diri mereka sehingga mereka memandang rendah orang di bawahnya. Terima kasih. Akibatnya, korban bully sering dan kemungkinan besar merasakan sakit, depresi, ketakutan, dan keputusasaan. Mereka mungkin saja melawan atau membela dirinya, namun tidak semua bisa melakukannya. Ada yang juga hanya bisa pasrah, diam, menangis, dan bahkan memohon-mohon agar tidak disakiti. Luka yang mereka terima akan selalu membekas dan pasti mempengaruhi kehidupan mereka ke depan. Maka, tak heran risiko kematian karena bullying sangatlah tinggi. Bullying terjadi hampir di seluruh dunia atau negara, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Tindakan ini sering dan biasanya didasari karena keberbedaan, baik itu sara, kedudukan, penampilan, keahlian, kelebihan, dan sebagainya. Mengapa perilaku yang menyedihkan ini dapat muncul dan terus berkembang padahal resikonya sangat besar? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dapat membuli. Yang pertama, rasa berkuasa dan memiliki kekuatan yang tinggi atau lebih. Yang kedua, kurangnya simpati dan empati. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri. Yang keempat, rasa iri dan dengki. Yang kelima, kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga dan lingkungan. Yang keenam, pernah terasa tertekan atas tuntutan. Yang ketujuh, belum atau tidak bisa mendapatkan yang diminta. Yang kedelapan, ingin menunjukkan kepopuleran atau cari perhatian dan sebagainya. Perilaku ini diawali dari lingkungan keluarga, kepribadian sendiri, dan lingkungan keluarga yang harmonis atau baik-baik saja tidak selalu membuat kepribadian seorang anak ikut baik. Anak juga mempunyai pemikiran, kemauan, tindakan, dan ucapannya sendiri. Walaupun begitu, keluarga patutnya tetap mendorong dan menghimbau anak-anaknya agar belajar menerima perbedaan dan mengusahakan yang sebaik mungkin dalam masalah kehidupan sehari-hari. Membuli tidak hanya terbatas lewat ancaman, pemukulan, teror, dan pemaksaan saja, tetapi sekedar memanggil atau mengejek nama seseorang, mengolok-olok, dan memandang rendah orang lain pun sudah termasuk tindakan bullying. Bentuk dasar atau cara seorang membuli ada 3, yaitu bullying verbal atau perkataan, sebutan, panggilan, dan pernyataan. Bullying fisik, pemukulan, penyiksaan, penarikan, tendangan. Cyberbullying, ancaman, teror, hujatan lewat dunia maya atau internet. Betapa sulit dan beratnya perilaku dan dampak yang ditimbulkan dari bullying. Jika kita mengalami bullying atau kita menjadi korban, maka kita bisa menyimpan bukti bullying jika ada, kemudian melapor ke orang terdekat atau keluarga, guru, dan yang lainnya. Memberanikan diri menolak dan melawan pelaku bullying. Pergi dan menghindari sejauh mungkin dengan pelaku bullying, mencari teman, sahabat, dan orang yang baik untuk kita ajak berteman, tegas namun sopan dan berhati-hati, meminta dukungan orang terdekat agar kita merasa aman, terlindungi, dan bahagia dengan keadaan yang terjadi. Hindari terpancing amarah atau emosi, dan jangan melakukan semuanya sendirian. Mintalah atau mendekatlah kepada orang yang kita percaya dan menerima baik kehadiran kita.
Pada akhirnya, bullying bukanlah hal yang baik untuk diterapkan pada diri kita maupun pada orang lain. Bullying tidak ada untungnya sama sekali dan hanya bisa menimbulkan kerugian seperti depresi, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, serta bahkan paling parah kematian. Alangkah lebih baiknya jika kita mengkoreksi, memperbaiki, serta menjaga kelebihan ataupun kekurangan diri kita sendiri daripada kita menggurui orang lain atas sesuatu yang kita tidak ketahui atau bahkan bisa jadi itu hal yang salah. Dan jika memang ada yang tidak kita suka, tidak kita setujui atau tidak kita dukung, kita bisa memberikan ketidaksetujuan kita tersebut secara sopan, secara berhati-hati, dan tentunya dengan menjaga emosi kita baik-baik. Tidak perlu mempeributkan hal-hal sepele atau mempeributkan hal-hal kecil jika pada akhirnya hanya timbul pertengkaran dan perpecahan. Nah, itu tadi adalah contoh kami mempresentasikan teks eksplanasi dan kami mengangkat tema bullying. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam kami menyampaikan materi tersebut, dan semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami semua mengucapkan terima kasih.